Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dwi Sekar Ayu sebagai moderator pada siang hari ini, dan rekan saya Gita Tania dan Aisyah Winda. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan evaluasi standarisasi mutu bahan baku simplicia dan ekstrak yang disusun oleh kelompok 3. Dosen pengampunya ada Ibu Rizky Nipsirandini. Anggotanya sendiri ada Aisyah Winda, Gita Tania Hulu, dan saya sendiri Dwi Sekar Ayu. Evaluasi mutu. Evaluasi atau standarisasi mutu adalah bahan baku baik berupa simplisia maupun ekstrak, adalah proses penilaian dan pengujian untuk memastikan bahwa bahan baku yang digunakan dalam pembuatan obat tradisional, jamu, atau fitofarmaka memiliki kualitas yang konsisten, aman, dan berkhasiat sesuai dengan standar yang ditetapkan. Parameter yang digunakan ada parameter spesifik dan parameter non-spesifik. Parameter spesifik dan non-spesifik. Aspek-aspek yang berkaitan dengan kandungan kimia, baik secara kualitatif, identifikasi jenis senyawa, maupun kuantitatif, pengukuran kadar senyawa aktif, merupakan elemen yang berperan langsung dalam proses standarisasi mutu bahan baku. Cakupan evaluasinya meliputi penetapan identitas bahan, karakteristik organoleptik seperti warna, rasa, dan aroma, kadar sari larut dalam pelarut tertentu, serta analisis kandungan kimiawi yang relevan dengan aktivitas biologis atau farmakologisnya. Sedangkan untuk non-spesifik, ada aspek-aspek yang tidak secara langsung berkontribusi terhadap aktivitas farmakologis, namun memiliki peran penting dalam menjamin keamanan, kemurnian, dan stabilitas ekstrak, maupun sediaan akhir yang dihasilkan, termasuk dalam kategori parameter non-spesifik. Parameter ini mencakup antara lain susut pengaringan, kadar air, kadar abu, bobo jenis, residu, pelarut, serta potensi cemaran, baik berupa logam berat maupun mikroorganisme patogen. Identitas bahan baku tujuannya menyediakan informasi identifikasi yang bersifat objektif terhadap terhadap nama bahan serta karakteristik spesifik yang berkaitan dengan senyawa penandanya. Deskripsi tata nama yang pertama ada nama Latin tumbuhan atau sistematika botani, nama Indonesia atau nama lokal, bagian tumbuhan yang digunakan seperti folium, radix, rizom, flos, fructus atau semen. Nama ekstrak, generik, dagang atau paten. Ekstrak yang dapat mempunyai senyawa identitas, senyawa tertentu yang menjadi penunjuk spesifik dengan metode tertentu. Berikut adalah contoh deskripsi tata nama pada Putri Malu. Deskripsi tata namanya ada Mimosa pudica, nama latinnya atau nama sistematika botaninya ada Mimosa pudica dari famili Fabaceae. Nama Indonesianya atau lokal Putri Malu, bagian tanaman yang digunakan folium atau daun dan radix akar. Nama ekstrak atau generik dagang dan paten, Mimosa extractum atau ekstrak Putri Malu. Ekstrak yang dapat mempunyai senyawa identitas ekstrak Putri Malu mengandung senyawa identitas yang dapat digunakan sebagai penanda spesifik dalam standarisasi mutu melalui metode tertentu. Senyawa identitasnya mimosin, senyawa khas yang sering dijadikan penanda untuk identifikasi ekstrak Mimosa pudica. Untuk pemeriksaan organoleptisnya adalah penilaian mutu bahan baku atau produk sediaan berdasarkan indera pengamat, seperti penglihatan, penciuman, peraba, dan pengecap, jika relevan dan aman. Tujuannya menilai karakteristik fisik berdasarkan bahan dasar, seperti contoh pada gambar. Daun ciplukan bentuk kecil, bagian tepi bergigi, warna setelah dikeringkan coklat tua bergulung, bau khas ciplukan rasanya pahit. Kadar sari dalam pelarut tertentu. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk memberikan gambaran awal mengenai jumlah total senyawa yang terkandung dalam ekstrak yang dilakukan melalui metode pelarutan menggunakan pelarut tertentu seperti alkohol atau air. Kemudian dilakukan penentuan kadar zat terlarut secara grafimetri sebagai representasi dari kandungan senyawa kimia. Dalam kondisi tertentu, pelarut lain seperti N-heksana, diklorometana atau metanol juga dapat digunakan tergantung pada polaritas senyawa yang ingin diekstraksi, guna memperoleh informasi awal yang lebih kompresif mengenai keberagaman dan kuantitas senyawa aktif maupun non-aktif dalam bahan tersebut.
Contoh perhitungan kadar sari larut air dan etanol. Pada kadar sari larut air, ada contohnya berat simplisianya 5 gram, volume filtrat yang diuapkan ada 20 ml, berat cawan kosongnya 50.000 gram, berat cawan plus residu setelah dikeringkan 50,130 gram. Perhitungannya hitung berat residu terdahulu, zat terlarut dalam air. Berat residu sama dengan 50,130 gram dikurang 50,00 gram sama dengan 0,130 gram. Lalu masukkan ke dalam rumus kadar sari larut. Kadar sari larut air dalam persentasenya 0,130 per 5 per 5,00 dikali 100 per 20 dikali 20. 0,026 dikali 5 dikali 20 sama dengan 2,60%. Pada kadar sari larut etanol, berat simplisia keringnya 5 gram, volume filtrat yang diuapkan 20 ml, berat cawan kosong sebelum digunakan 48,750 gram, berat cawan plus residu setelah pengeringan 48,910 gram. Untuk perhitungannya, berat residu sama dengan 48,910 gram dikurang 48,750 gram, sama dengan 0,160 gram. Lalu dimasukkan ke dalam rumus, kadar sari larut etanol dalam persen 0,160 per 5,00 dikali 100 per 20 dikali 20 sama dengan 0,032 dikali 5 dikali 20 sama dengan 3,20%. Prosedur mengukur kadar sari yaitu timbang kurang lebih 5 gram serbuk simplisia kering yang telah dihaluskan secara merata. Masukkan ke dalam Erlenmeyer dan tambahkan 100 ml pelarut air atau etanol 95%. Tutup rapat dan rendam atau maserasi selama 24 jam sambil dikocok atau dikocok sesekali. Setelah selesai, saring larutan menggunakan kertas saring hingga mendapatkan filtrat jernih. Ambil 20 ml filtrat untuk penguapan, tuangkan 20 ml filtrat ke dalam cawan porselen yang telah ditimbang kosongnya. Panaskan di atas penangas air hingga hampir kering. Lanjutkan pengeringan dalam oven suhu kurang lebih 105 derajat Celcius selama 3 jam, lalu didinginkan dalam desikator, kemudian timbang kembali. Selanjutnya penjelasannya akan dilanjutkan oleh Gita. Kepada Gita dipersilakan. Baik, izin melanjutkan uji kandung kimia. Satu screening fitokimia atau penampisan fitokimia merupakan uji kualitatif awal untuk mendeteksi keberadaan metabolit sekunder atau alkaloid, flavonoid, saponin, tanin, steroid, monoterpen dalam tanaman. Dilakukan dengan reagen spesifik yang bereaksi dengan bagian tanaman yaitu akar, batang, daun, bunga, dan juga biji, ditandai dengan perubahan warna atau endapan. Metode harus sederhana, cepat, tanpa alat kompleks, dan memberi indikasi awal ada atau tidaknya senyawa target. Pertama, alkaloid reagen Dragendorf atau Mayer-Wagner. Prosedurnya, ekstrak sampel dengan etanol ditambahkan asam klorida 2N dan disaring. Kedua, tambahkan reagen Dragendorf atau Mayer ke filtrat. Hasil positifnya terbentuk endapan jingga atau putih krim. Hasil negatifnya tidak terbentuk endapan. Flavonoid reagen serbuk plus HCI pekat. Prosedurnya, reaksi sampel dalam etanol, tambahkan serbuk magnesium, lalu teteskan HCl pekat. Hasilnya, jika positif muncul warna merah, merah muda, ungu, atau juga ungu. Hasil negatifnya tidak terjadi perubahan warna signifikan. Yang ketiga, saponin uji buih. Prosedurnya, rebus ekstrak dalam air, lalu kocok kuat selama 30 detik dan didiamkan. Jika hasilnya positif, maka akan muncul buih stabil setinggi 1-2 cm sehingga 10 menit. Jika hasilnya negatif, buih tidak terbentuk atau tidak stabil. Yang keempat, tanin. Reagen FeCl 1%. Prosedur, tambahkan larutan FeCl ke ekstrak sampel. Jika hasil positif, terbentuk
warna biru tua, atau hijau kehitaman. Jika negatif, tidak ada perubahan warna. Yang kelima, steroid dan terpenoid. Reagennya Lieberman dan Burchard. Prosedur: larutkan ekstrak dalam kloroform, tambahkan asam asetat, antihidrat, dan tambahkan H2 dan SO2 pekat secara perlahan. Jika hasilnya positif, muncul warna hijau atau biru atau merah jingga di lapisan bawah. Jika negatif, tidak terjadi perubahan warna. Uji kadar abu, satu susut pengeringan. Tujuannya untuk mengukur kehilangan berat karena penguapan air dan zat mudah menguap saat dipanaskan. Prosedur: timbang kurang lebih 1-2 gram sampel ke dalam cawan yang telah ditara atau berat awal dicatat. Keringkan dalam oven suhu 105 Celcius selama 3 jam dan dinginkan dalam desikator lalu timbang kembali. Terakhir, ulangi hingga berat konstan. Rumus perhitungannya yaitu susut pengeringan persen sama dengan berat awal dikurang berat akhir per berat awal dikali 100. Contoh perhitungannya, berat awal sama dengan 2000 gram, berat akhir 1850 gram, sama dengan 2000 dikurang 1850 dikali 100, sama dengan 75. Kadar abu total. Tujuannya untuk menentukan sisa anorganik atau mineral setelah pembakaran total bahan organik. Prosedurnya, timbang kurang lebih 2 gram sampel ke dalam cawan porselen. Kedua, hanguskan perlahan di atas api nyala kecil. 3. Masukkan ke tanur atau furnace 600 derajat Celcius selama 4-6 jam. Dinginkan dalam desikator dan timbang sampai berat konstan. Rumus perhitungannya yaitu kadar abu persen sama dengan berat abu per berat sampel dikali 100. Contohnya, berat sampel sama dengan 2000 gram, berat abu sama dengan 0,100 gram, sama dengan 0,100 gram per 2000 gram dikali 100 sama dengan 5,0%. Kadar air atau metode oven. Tujuan menentukan kandungan air dalam bahan. Prosedurnya yaitu timbang kurang lebih 2 gram sampel ke dalam cawan yang telah ditara. 2. Oven pada suhu 105 derajat Celcius selama 3 jam. Dinginkan dalam desikator dan timbang ulang hingga berat konstan. Rumus perhitungannya yaitu kadar air persen sama dengan berat awal dikurang berat akhir per berat awal dikali 100. Contoh perhitungannya, berat awal sama dengan 2000 gram, berat akhir sama dengan 1900 gram, sama dengan 2000 dikurang 1900 per 2000 dikali 100 sama dengan 5,0%. Bobot Selanjutnya dilanjutkan Aisyah Winda. Pada Aisyah dipersilakan.
Cemaran mikroba. Bobo jenis yaitu perbandingan massa jenis suatu zat cair terhadap air pada suhu tertentu, biasanya 25 derajat Celcius dalam farmasi. Bobo jenis digunakan untuk menilai kualitas dan konsistensi sediaan cair seperti sirup, eliksir, atau larutan. Prosedur uji coba jenis. Dengan cara membersihkan dan keringkan pignometer. Timbang pignometer kosong atau berat A, isi pignometer dengan air sulin sampai tanda, kemudian ditimbang. Berat B, bunga air, keringkan, lalu isi dengan sampel cairan. Lalu timbang dan berat C. A, sini ada rumusnya P sama dengan M per V. Kemudian cemaran mikroba. Cemaran mikroba yaitu kontaminasi atau kehadiran mikroorganisme seperti bakteri, jamur, ragi, atau virus dalam suatu produk atau lingkungan yang dapat menyebabkan kerusakan atau menurunkan kualitas produk tersebut. Cemaran mikroba sangat penting untuk dipantau dalam industri pangan, farmasi, dan air minum karena dapat menimbulkan masalah kesehatan. Beberapa mikroba yang sering menjadi masalah adalah bakteri patogen seperti Salmonella, Escherichia coli, dan Listeria. Jamur seperti Aspergillus flavus yang menghasilkan aflatoxin dan ragi. Oleh karena itu, penting untuk melakukan uji laboratorium untuk mendeteksi dan mengukur cemaran mikroba. Di sini ada uji ALT. Uji ALT atau angka lempeng total, yaitu angka lempeng total atau ALT adalah jumlah total mikroorganisme termasuk bakteri dan jamur. Dalam sampel uji ALT mengukur jumlah mikroba yang ada dalam suatu produk pangan, air, atau bahan lain. Untuk menentukan tingkat kebersihan atau keberadaan potensi patogen. Prosedur uji angka lempeng total yaitu pengambilan sampel, penyimpanan media, pengenceran sampel, inkubasi atau biasanya 30-30 derajat Celcius selama 24-48 jam. Selanjutnya ada penghitungan koloni dan interpretasi hasil. Kemudian ada uji MPN. Uji MPN itu most problem number untuk coliform. MPN coliform digunakan untuk mendeteksi keberadaan kelompok bakteri coliform termasuk Escherichia coli yang sering digunakan sebagai indikator kontaminasi fases pada air dan produk pangan. Prosedur uji MPN coliform yaitu pengambilan sampel pada media 47 derajat Celcius selama 24-48 jam. Kemudian ada pengamatan, di mana kita bertujuan untuk memeriksa terjadinya fermentasi gas dan perubahan warna. Selanjutnya ada perhitungan MPN untuk menghitung jumlah tabung yang menunjukkan fermentasi gas dan tentukan kemungkinan jumlah bakteri coliform dalam sampel menggunakan tabel MPN. Selanjutnya, interpretasi hasil, di mana hasil uji MPN memberikan jumlah kemungkinan bakteri coliform per volume sampel. Selanjutnya ada uji cemaran aflatoksin. Uji cemaran aflatoksin yaitu racun yang diproduksi oleh jamur Aspergillus flavus dan Aspergillus parasiticus yang dapat mencemari produk pangan seperti kacang tanah, jagung, dan rempah-rempah. Aflatoksin merupakan karsinogen dan dapat membahayakan kesehatan jika dikonsumsi dalam jumlah besar. Prosedur uji aflatoksin yaitu pengambilan sampel, ekstraksi aflatoksin, pembersihan ekstrak, deteksi aflatoksin, dan interpretasi hasil. Terima kasih.
Sekian presentasi dari kami untuk kelompok 1 dan 2. Jika ada pertanyaan, kami persilahkan. Untuk kelompok 1 dipersilakan untuk mentanyakan hasil presentasi kami, minimal 2 pertanyaan ya. Izin bertanya, Kak. Suci Rahayu dari perwakilan kelompok 1. Iya, untuk Suci dipersilakan. Bagaimana sih proses evaluasi dilakukan terhadap campuran Simplisia agar tetap dapat menjamin kualitasnya itu tuh dan keamanan produknya itu tuh, nah, kualitasnya terjamin gitu, Kak. Bisa diulangin sekali lagi? Proses evaluasi terhadap campuran Simplisia agar tetap dapat menjamin kualitas dan keamanan produknya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin akan dijawab di akhir. Untuk kelompok 1, ada yang ingin bertanya kembali? Izin bertanya, Kak, atas nama Nabila Febrianti dari kelompok 1. Silahkan. Tadi kan ada penjelasan tentang saponin ya, Kak. Yang mau ditanyakan itu bagaimana saponin dapat digunakan sebagai agen antiinflamasi atau antimikroba dalam produk kesehatan. Terima kasih. Bisa diulangin pertanyaannya? Bagaimana saponin dapat digunakan sebagai agen antiinflamasi atau antimikroba dalam produk kesehatan? Terima kasih untuk pertanyaannya. Ditampung dulu untuk dijawab di akhir. Untuk kelompok 1, ada yang ingin bertanya atau kelompok 2, silakan bertanya. Kelompok 2 Izin, dipersilakan. izin bertanya Kak atas nama Putri Maisri. Iya, silakan. Mengapa evaluasi mutu Simplisia itu sangat penting dalam pengembangan obat tradisional ataupun fitofarmaka? Ada lagi dari kelompok 2, mungkin pertanyaan dari Putri saya simpan terlebih dahulu. Dari kelompok 2, silakan. Izin Kak bertanya atas nama Dwi Hartati. Ya, silakan. Apa itu kadar ekstrak larut air dan larut etanol? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Akan kami jawab, berikan sedikit waktu untuk kami menjawabnya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 dari Mbak Suci. Bagaimana proses evaluasi terhadap campuran Simplisia agar menjamin kualitas dan produknya? Proses evaluasi Simplisia untuk memastikan keamanan melibatkan serangkaian langkah, mulai dari pemilihan bahan baku hingga pengepakan dan penyimpanan. Untuk pemilihan bakunya sendiri, memastikan Simplisia berasal dari tanaman yang teridentifikasi dengan benar, dengan cara memperhatikan asal tanaman, pemilihan bahan baku yang segar, berkualitas, dan bebas dari kontaminasi. Ada juga proses pembuatannya dengan cara penyortiran basah dan kering untuk menghilangkan kotoran dan kontaminan. Dengan pencucian dengan air mengalir untuk mengurangi mikroba, pengubahan bentuk, perajangan atau pemotongan sesuai jenis Simplisia.
Selanjutnya ada pemeriksaan mutu dengan cara uji mikroskopik atau memastikan identitas simplicia dan keberadaan fragmen pengenal dengan Cukup, Kak. selanjutnya ada uji kandungan senyawa aktif untuk memastikan adanya dan kuantitas senyawa aktif yang diinginkan. Selanjutnya ada uji sensori untuk memastikan simplicia yang memiliki warna, bau, dan rasa yang sesuai dengan standar. Selanjutnya ada standarisasi simplicia untuk menentukan parameter standar seperti identitas, kadar air, kandungan senyawa aktif, atau kontaminasi. Bisa saya jawab bagaimana untuk Mbak Suci? Apakah sudah menjawab pertanyaan dari Mbak Suci? Cukup, Kak. Cukup. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Putri Mezi. Evaluasi mutu simplisia penting karena merupakan langkah awal dalam menjamin keamanan, khasiat, dan konsistensi produk berbasis alam. Simplisia berasal dari sumber alami yang rentan terhadap kontaminasi, degradasi, dan variasi kandungan zat aktif akibat lingkungan, cara panen, dan penyimpanan. Tanpa evaluasi mutu yang tepat, produk yang dihasilkan bisa tidak efektif atau bahkan berbahaya. Selain itu, standar mutu diperlukan agar produk herbal dapat diterima dan pengobatan modern dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Cukup, apakah cukup menjawab? Cukup, Kak. Terima kasih. Baik, Izin terima kasih. menjawab punya Kak Dwi. Apa itu kadar ekstrak larut air dan larut etanol? Kadar ekstrak larut air menunjukkan jumlah air, sedangkan kadar ekstrak larut etanol menunjukkan senyawa yang larut dalam pelarut etanol. Keduanya menunjukkan potensi kandungan zat aktif dalam simplisia. Bagaimana Kak Dwi? Cukup, Kak. Terima kasih, Kak. Nah, Izin menjawab pertanyaan dari kelompok 1 Nabila. Saponin digunakan sebagai agen antiinflamasi dan antimikroba dengan berbagai mekanisme. Secara umum, saponin menghambat produksi sitokin proinflamasi dan merusak membran sel bakteri dan jamur, menyebabkan kematian sel. Yang pertama ada efek antiinflamasi, menghambat produksi sitokin proinflamasi. Yang kedua ada menghambat jalur penyisalan, meredakan peradangan, mencegah keterlibatan sel imun. Untuk efek antimikrobanya ada menghambat membran sel, meningkatkan permeabilitas sel, menurunkan tegangan permukaan, serta menghambat pertumbuhan bakteri. Cukup, apakah cukup menjawab untuk Nabila? Eh, untuk tumbuhan yang bisa dijadikan saponin itu apa aja ya, Kak? Bisa dikasih tahu nggak? Baik, untuk contoh tanaman yang mengandung saponin ada daun lidah mertua, akar manis, singkong, kulit kayu kuilaja, daun sirsak, daun singkong, buah belimbing wulu, bunga kamboja, dan pisang. Saponinnya itu berfungsi untuk membentuk busa saat bercampur dengan air dan memiliki rasa pahit. Itu cukup. Apakah ada yang kurang untuk Nabila? Satu pertanyaan lagi ya, Kak. Boleh. Kan saponin itu ada busa yang itu kan apa yang dihasilkan busa gitu. Nah, untuk ngebuat dia berbusa itu waktu proses pembuatannya itu apakah dia harus dihaluskan atau apa dia harus diencerkan terlebih dahulu itu bisa dijelasin nggak, Kak? Supaya dia bisa terbentuk busa itu.
Itu biasanya kalau dicampur air, kayaknya dilarutin deh. Dilarutin di air. Itu kayak dikocok gitu loh di air supaya busanya keluar. Oke, terima kasih, Kak. Baik. Ada pertanyaan lain untuk rekan-rekan yang lain? Cukup, Kak. Teleponan. Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, kami cukupkan untuk presentasi pada siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih untuk dosen pengampu yaitu Ibu Rizky Nifsirandini dan rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.